metode ahlul bidah. Metode ahlul bidah terfokus pada 3 metode. Metode pertama yaitu menolak nas-nas syar'i yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka nekat untuk menolaknya. Yang kedua, mereka tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama. Mereka bermain-main di situ. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang ketiga, mereka bikin metode-metode baru. Ya. Jadi pertama mereka tolak dalil-dalil dengan tidak sesuai hawa nafsu mereka. Metode usul yang ada mereka main-maini, mereka tidak berpegang teguh. Kemudian mereka bikin metode-metode baru. Ini tiga cara mereka dalam membuat bid'ah mereka. Taib, yang pertama, ahlul bidah mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah, ya, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Amr bin Ubaid zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misalnya tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya, suka menangis, ya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka. Ini ustadznya suka menangis. Sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya. Terpedaya dengan apa? Akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid, banyak orang terpedaya karena dia memiliki zuhud, kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, ya, tentang perjalanan janin. Pertama nutfah 40 hari, kemudian seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, itu hadis inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian dan seterusnya. Nah, dia berkata, tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab, kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ya. "Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma bainahu wa bain hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radadtuhu, kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz." Kalau firman Allah tabbat yada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan, lam yakun lillahi 'alal ibadi hujjah. Kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir. Ya. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal dia. Ya. Ini contoh ya. Seperti juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufiyah yang
berpendapat dengan wahdatul wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, wa haddatsani thiqah alladhi raja anhum lamman kashafa lahu asraruhum annahu ya'ni at-Tilimsani qara'a alaihi Fusul Hikam li Ibni Arabi. Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya, At-Tilimsani dibacakan Fusul Hikam karya Ibnu Arabi. Fusul Hikam ini buku sesat, penuh dengan kesesatan ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fusul Hikam dikatakan Firaun masuk surga ya. Firaun masuk surga. Karya Ibnu Arabi, saya punya ada bentuk PDF ya. Kalau Firaun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. Firaun saja masuk surga. Apalagi kita ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, hadzal kalam yukhaliful Qur'an. Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Bagaimana Firaun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab, Al-Qur'an kulluhu syirk. Al-Qur'an semuanya isinya syirik. Innama tauhid fi kalamin. Ini Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini, tauhid itu yang akidah kami yang tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh ya Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih Al-Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya. Kemudian buang lalat tersebut, jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini tokoh Islami, saya tidak ingin sebut namanya, ini dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir. Ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau anda pun tolak, tidak usah anda berani demikian, menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an ya. Seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti. Oh, ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Enggak ada. Itu hanyalah khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Qur'an atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan ya. Sama seperti ulil absar ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini ya? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, nggak boleh Anda ngapain ngurusin agama orang lain. Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah. Seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab.
Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh negur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama disebutkan Nabi Saleh. Nabi Saleh datang negur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Kata dia kisah-kisah seperti ini, ya ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebagaimana ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Quran. Persis seperti perkataan orang kafir, in hada illa asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata dia maksudnya baik ya, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi ya. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran dan itu bukanlah cerita yang fiksi, tapi benar-benar cerita yang ada, pernah terjadi. Seperti juga perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu, diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut, ya, zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil di antara dalil mereka, bukankah nabi yang datang setelahnya memansuhkan nabi yang sebelumnya, atau bukankah setiap nabi diutus kepada kaumnya, ya, nanti kaum yang lain diutus lagi nabi yang lain, ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut 14 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan ulil absar juga. Ya. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Ya. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu ursila ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus ke seluruh umat manusia. Dan dalilnya terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain, ya, repot. Jadi nggak bakalan nyambung sama mereka.